Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian pada sehat semua ya. Perkenalkan, nama kakak Salsabila Andra Nadine, NIM 21102010115. Kakak di sini dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adik-adik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Robbal Alamin. Adik-adik, di sini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Nah, kalian tahu tidak apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah dapat diartikan sebagai janji. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Jadi, Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda yang diucapkan pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Materi yang kedua yaitu isi Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda ini ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Materi selanjutnya, lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda, sejarah Sumpah Pemuda diawali dengan munculnya berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan di Indonesia, seperti Jong Ambon, Jong Batak, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Minahasa, dan Jong Klebes. Kemudian, para pemuda mengadakan kongres pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Pesertanya, para pemuda dari berbagai organisasi pemuda di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan Kongres Pemuda Indonesia I untuk membentuk sebuah organisasi pemuda yang lebih besar. Kongres ini dipimpin oleh pemuda Muhammad Tambrani. Meskipun kongres ini belum berhasil mendirikan organisasi pemuda secara nasional, mereka tetap berusaha dan tidak putus asa. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua yang berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda dengan Ketua Soegondo Jopo Puspito dan dibantu Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Djoko Mursaid, dan W.R. Supratman. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda ini telah melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Di antaranya, yang pertama tokoh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berasal dari Sumatera Barat. Ia dilahirkan di Talawi pada tanggal 28 Agustus tahun 1903. Muhammad Yamin menjabat sebagai sekretaris Kongres dan ia juga yang merumuskan Ikrar Sumpah Pemuda, bait ketiga yang berbunyi bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, tokoh Soegondo Jopo Puspito. Soegondo lahir di Tuban, Jawa Timur pada tanggal 22 Februari tahun 1905. Ia menjadi ketua Kongres II dan menghasilkan Sumpah Pemuda dengan moto Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Yang ketiga, tokoh W.R. Supratman. W.R. Supratman dilahirkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret tahun 1903.
Ia dapat menciptakan lagu Indonesia Raya yang dijadikan lagu kebangsaan Indonesia bertajuk Indonesia Raya. Yang keempat, tokoh Djoko Mursaid. Djoko Mursaid adalah tokoh pemuda dari Jong Java. Pada saat Kongres Pemuda kedua, Djoko Mursaid berperan sebagai wakil ketua Kongres Pemuda kedua. Yang kelima, tokoh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin merupakan tokoh Sumpah Pemuda perwakilan Jong Batak. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 April tahun 1907. Tokoh Amir Syarifuddin, ia dipercaya menjadi bendahara dalam Kongres Pemuda kedua. Ia banyak menyumbangkan pemikiran cerdasnya. Materi selanjutnya yaitu makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda merupakan peristiwa Sumpah Pemuda menjadi momentum bersatunya para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan yang kemudian berjuang bersama menuju Indonesia merdeka. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia ada 3. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita harus tetap menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan dapat dilakukan berbagai cara, seperti hidup rukun dengan teman, menghargai perbedaan pendapat, saling bekerja sama, dan tidak memaksakan kehendak. Materi selanjutnya tentang mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita nilai-nilai persatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia dan tetap menjaga keutuhan tanah air Indonesia. Yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan manusia. Baik adik-adik semua, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu Sumpah Pemuda adalah janji para pemuda Indonesia yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda kedua. Isi Sumpah Pemuda tadi ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga tadi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, sejarah Sumpah Pemuda diawali dengan munculnya berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan di Indonesia. Kemudian, para pemuda mengadakan Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926. Dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober tahun 1928 dengan Ketua Sugondo Joyo Puspito. Adik-adik, sesudah kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinaba. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin ya robbal alamin. Adik-adik, terima kasih ya sudah memperhatikan kakak materi kali ini tentang Sumpah Pemuda. Semoga materi Sumpah Pemuda ini akan bermanfaat untuk adik-adik semua. Apabila kakak ada kata-kata yang salah atau perbuatan, kakak mohon maaf kepada Allah dan adik-adik semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.